Siket Damen bisa lebih kaya. Ini saksi yang dihadirkan oleh GPU. Bahwa saksi mengakui bahwa program arisan rumah yang saksi buat dari 5 juta dalam Bitcoin selama 3 tahun menjadi 400 juta rupiah. Bahwa program arisan rumah saksi sudah mengumpulkan uang 24 miliar, yaitu dibikin 3 kloter, 1 kloter berisi 30 orang, jadi kalau kloter total diikuti oleh 90 orang. Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi dengan bawaan saksi bisa menjadi exchanger karena peer to peer. Bahwa saksi mengakui tidak ada tampilan program di dalam aplikasi. Sekali lagi, saksi mengakui tidak ada tampilan program di dalam aplikasi EasyCash. Bahwa saksi mengakui bahwa terdakwa Surani tidak pernah memerintahkan untuk setor atau menjual koin ke terdakwa. Bahwa saksi mengakui dari hasil mining saksi dapat membeli mobil Pajero Sport pada tahun 2020. Dan sesuai keterangan saksi M. Zainal Abidin, ini ahli IT-nya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa transaksi EasyCash peer-to-peer adalah individu ke individu transaksi. Bahwa transaksi tidak harus melalui selalu ke atas, ke bawah pun bisa tanpa harus kembali ke atas dan tidak memberi keuntungan yang di atas. Bahwa AY meng-hire saksi, Abdurrahman Yusuf meng-hire saksi untuk memperbaiki aplikasi semata-mata untuk mempermudah member dalam bertransaksi. Bahwa saksi menegaskan permasalahan aplikasi terjadi bukan rekayasa Abdurrahman Yusuf. Bahwa aplikasi masih jalan sampai akhir Mei 2021 ketika mereka sudah tanda tangan. Bahwa top up itu membeli koin, bukan semacam penitipan koin, berarti jual beli. Dan sesuai juga keterangan Dedeng Permana yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menjalankan sistem di EasyCash adalah sistem jual beli dan berlaku ke semua member yang ada di EasyCash. Tidak ada dari bawah ke atas dan tidak ada bahasa upline download. Itu istilah aja. Yang ada adalah mitra, member atau pengguna, tidak sentral. Yang ada adalah desentralisasi. Dan itu tidak ada sentral. Dan keterangan saksi-saksi di atas juga bersesuaian dengan keterangan saksi Anton Firmansyah, saksi Richard Andrianto, Nahot Mertua Purba, Agina Naswarna dengan diterangkan sebelumnya dan dikonfirmasikan dengan kesesuaian keterangan dari terdakwa yang menerangkan terdakwa tidak mengetahui apa-apa tentang EasyCash meskipun terdakwa dimasukkan jadi member aplikasi online. Dengan demikian telah jelas kedudukan terdakwa hanya sebagai member, bukan sebagai pelaku usaha baik karyawan, direksi, komisaris maupun pemegang saham dari PT Bursa Kripto Prima yang menangani EasyCash. Kedudukan terdakwa hanya sebagai member, sama halnya dengan saksi pelapor Mulyana dan semua member EasyCash yang berjumlah 57.000 orang. Oleh karena itu, unsur pelaku usaha distribusi tidak terbukti dalam diri dan perbuatan. Akt 2, unsur yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Bahwa meskipun satu unsur perilaku usaha distribusi telah tidak terbukti sehingga tidak perlu mempertimbangkan unsur lainnya, namun demi kesempurnaan mengungkap fakta-fakta persidangan, kami tetap menjelaskan dan menguraikan secara yuridis unsur yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Karena mengingat tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam persidangan ini sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Bahwa untuk membuat jernih dan jelas kedudukan unsur skema piramida dalam mendistribusikan barang dengan perbuatan terdakwa yang didakwakan dan dituntut penuntut umum, ahli Roni Marpau, koordinator bidang distribusi langsung dan waralaba di Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kementerian Perdagangan yang dihadirkan oleh GPU sendiri yang menerangkan skema piramida adalah pendapat utamanya dari bergabungnya mitra baru yang mengadakan rekrutmen tanpa usaha penjualan batubara. Dan ini ada jual beli koin tanpa, ya kan, ada usaha penjualan sesuatu. Bahwa sebelum
lebih jauh, melebihi skema edisi cash terlebih dahulu, lebih baik melihat legalitas PT Bursa Kripto Prima yang menaungi edisi cash, yaitu pengumuman Bapepti tentang perusahaan yang sudah memperoleh tanda daftar Bapepti sebagai calon pedagang fisik aset kripto. Bukti T2 yang sudah kami sampaikan pada majelis minggu lalu. Email resmi OJK yang menerangkan edisi cash bukan merupakan kewenangan OJK. Bukti T3 yang kami sampaikan pada majelis minggu lalu juga. Profil perusahaan PT Bursa bukti T4 yang kami sampaikan pada majelis minggu lalu. Tanda registrasi PT Bursa Kripto Prima Kementerian Komunikasi bukti T5 yang kami sampaikan pada majelis minggu lalu. Tanda daftar haki di Kemenkumham bukti T6. Bahwa masalah legalitas PT Bursa Kripto Prima telah clear and clean, jelas dan diakui negara dan sesuai keterangan saksi Anton Firmansyah dan Richard Adrianto, saksi Nahot Martua Esa dan saksi Eka sebagaimana telah diterangkan di atas dan saksi-saksi yang ya. Selanjutnya, praktek edisi cash di bawah pengelolaan PT Bursa Kripto Prima memiliki skema jual beli koin secara peer to peer ke semua anggota member edisi cash. Artinya, semua member dapat bertindak sebagai exchanger saat melakukan pembelian koin antar member. Tidak ada kewajiban atau keharusan membeli ke atas. Dan skema edisi cash adalah mining, menambah digital koin kripto. Hal ini bagaimana fakta persidangan dari transaksi Pak Mulyana sendiri mengakui di edukasi edisi cash terdapat sistem peer to peer atau sesama member bisa saling melakukan jual beli. Dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Ega Maula Mulia yang menerangkan bahwa saksi mengakui sesama member bisa saling bertransaksi bersama member, tidak harus transaksi ke atas dan tidak memberi keuntungan di atas. Bahwa saksi mengetahui dari awal jika edisi cash dinaungi oleh PT Bursa Kripto Prima dan saksi mengetahui langsung dari mulut Abdurrahman Yusuf bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT Bursa Kripto Prima adalah terdaftar di Bapepti, bahwa saksi tidak mengetahui bahwa edisi cash sudah dipatenkan, bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT Bursa Kripto Prima sudah mendapatkan pengesahan dari Dirjen Abu Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin untuk mengingatkan, 3 Maula ini saksi yang dihadirkan oleh DPU dan saksi kami. Dan sesuai keterangan saksi Nurul Huda yang juga dihadirkan oleh DPU, bahwa saksi sangat mengetahui bahwa edisi cash terdaftar di BNRI, Berita Negara Republik Indonesia, Kemenkumham, didaftar atas nama PT Kripto bulan Juni 2018. Bahwa saksi sangat mengetahui Dirjen Kayaan, bahwa saksi sangat mengetahui Kementerian Perhubungan didaftar bulan April 2019 tentang alur sistem aplikasi edisi cash. Bahwa saksi sangat mengetahui ada 3 kementerian yang menangani terkait Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Info. Masyarakat hanya tahunya OJK, dua Kementerian Keuangan. Bahwa saksi mengakui yang membacakan legalitas edisi cash di video adalah saksi sendiri, bagaimana diviralkan di YouTube. Bahwa saksi mengetahui legalitas PT Kripto Prima Sejahtera tidak ada di OJK karena OJK tidak berwenang jika mereka edisi cash adalah bukan lembaga keuangan. Edisi cash terdaftar di Bapepti dan legalitas PT Kripto Sejahtera adalah sah. Bahwa saksi menyatakan kalau mau beli koin bisa ke siapa saja dan biasanya dengan transfer saksi beli koin secara biasa atau 15.000 dan bersesuaian dengan keterangan orang putra yang pokoknya menerangkan bahwa sistem di edisi cash jual beli ke siapa saja secara bebas, tidak terkait dengan sponsor di atas. Bahwa pemahaman saksi exchanger itu adalah orang yang jual beli koin bersama kita. Dan bersesuaian dengan keterangan saksi Agus Utama pada pokoknya bahwa saksi menyatakan semua orang yang melakukan transaksi adalah termasuk saksi, bahkan saksi menamakan dirinya sebagai exchanger dengan nama Hatta Raja dan di dalam YouTube pribadinya mengundang member untuk bertransaksi dengan saksi sebagai Raja Exchanger. Bahwa saksi menyatakan semua orang bisa menjadi exchanger, bahwa saksi menyatakan bahwa bahasa exchanger itu adalah tentang tukar koin. Bahwa saksi menyatakan edisi cash bukanlah piramida atau ponzi. Sekali lagi bahwa saksi menyatakan edisi cash bukanlah piramida atau ponzi dan jika piramida upline pasti lebih kaya dari downline. Dengan edisi cash downline bisa lebih kaya dibanding upline.
sebagai mengingatkan Agus Utama ini adalah saksi yang dihadirkan GPU. Dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi M. Zainal Abidin bahwa transaksi edisi cash peer to peer adalah individu ke individu, bahwa transaksi tidak harus selalu ke atas, ke bawah pun bisa tanpa harus kembali ke atas, dan tidak memberi keuntungan yang di atas. Dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi Arisandi Kurniawan Dhani pada pokoknya bahwa saksi menjelaskan top up edisi cash bisa antar member, bisa ke exchanger, jual koin bisa antar member dan bisa ke exchanger, bahwa saksi digaji oleh edisi cash, bahwa peer to peer ada transaksi individu ke individu dan transaksi tidak harus selalu ke atas atau ke bawah pun bisa. Dan juga Deden Hermana ini juga disampaikan GPU bahwa saksi menjelaskan sistem edisi cash adalah sistem jual beli dan berlaku ke semua member yang ada di edisi cash, tidak ada dari bawah ke atas dan tidak ada bahasa upline downline, yang ada adalah mitra member pengguna, tidak sentral, yang ada adalah desentralisasi. Bahwa kalau skema piramida yang di bawah tidak bisa kaya hak, Mulyana level yang di bawahnya, dia di bawah Pak Rois, tapi dia bisa kaya. Abdurrahman Yusuf bahwa saksi menjelaskan sistem edisi cash adalah sistem jual beli dan berlaku ke semua member, tidak ada dari bawah ke atas dan tidak ada bahasa vendor ini. Bahwa kalau skema piramida yang di bawah tidak bisa kaya, sama kayak levelnya dia di bawah Pak Rois, tapi dia bisa lebih kaya. Dan juga bersesuaian dengan Anton. Dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi Abdurrahman Yusuf pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menjelaskan sistem edisi cash adalah sistem jual beli yang berlaku ke semua member yang ada di edisi cash, tidak ada dari bawah ke atas dan tidak ada bahasa upline downline, yang ada adalah mitra member pengguna, tidak sentral, yang ada adalah desentralisasi. Bahwa kalau skema piramida yang di bawah tidak bisa kaya, lah ini si Mulyana levelnya kan di bawah dia di bawah Pak Roim, tapi dia bisa lebih kaya. Dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi Anton Firmansyah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa saksi mengetahui edisi cash merupakan komunitas yang bergerak di bidang bisnis jual beli aset digital, yakni jual beli koin edisi cash, bahwa puluhan orang perwakilan mitra telah membuat surat keberatan ke Bareskrim sambil mendatangi Bareskrim untuk menjelaskan bahwa 99% lebih dari 57.000 member tidak merasa dirugikan. Bahkan mereka merasa dirugikan sejak beberapa top leader edisi cash ditangkap, yang menyebabkan aplikasi dimatikan, tidak aktif, sehingga mereka tidak dapat bertransaksi. Dan respon Bareskrim pada waktu mereka beraudiensi bukan ditanggapi dengan baik, bahkan dimarah-marahi, dan beberapa dari mereka termasuk saksi di BAP dengan tuduhan halang-halangi penyidikan. Bahwa saksi bersama para mitra member edisi cash yang lain ikut mendatangi Bareskrim Polri untuk menyatakan protes atas pelaporan terhadap salah satu member sekaligus top leader edisi cash, yakni Saudara Abdurrahman Yusuf. Bahwa tujuan saksi dan teman-teman beretikat baik mendatangi Bareskrim untuk menjelaskan sistem kerja edisi cash karena para mitra yakin pihak Bareskrim salah menahan orang hanya karena tidak mengetahui sistem kerja dari aplikasi edisi cash yang tidak melanggar peraturan maupun undang-undang yang ada, dan ternyata hal tersebut terbukti di persidangan. Bahwa saksi mengetahui lebih banyak bahwa sebagian besar mitra member edisi cash yang diuntungkan daripada dirugikan. Terbukti yang korban melapor merasa dirugikan hanya satu orang saja, yaitu Mulyana. Bahwa saksi bersama mayoritas mitra member edisi cash merasa dirugikan atas penghentian penonaktifan penyelenggaraan transaksi pada aplikasi edisi cash imbas dari adanya kasus pelaporan dan penangkapan top leader edisi cash Saudara Abdurrahman Yusuf oleh Bareskrim Polri, karena sejak penangkapan Saudara Abdurrahman Yusuf, aplikasi yang digunakan untuk para member mitra untuk bertransaksi tidak dapat difungsikan atau off.
bahwa saksi mengetahui aplikasi edisi cash merupakan aplikasi yang memfasilitasi transaksi jual beli aset digital, yakni jual beli koin edisi cash antar mitra member yang tergabung di dalam komunitas dan aplikasi edisi cash. Bahwa saksi mengetahui sistem transaksi jual beli edisi cash adalah peer-to-peer antar member, bukan antar member dengan perusahaan. Bahwa saksi sebagai mitra member edisi cash tidak pernah memberikan pinjaman dana kepada member lainnya yang ada bertransaksi jual beli koin secara langsung dengan member edisi cash lainnya. Bahwa tidak ada perjanjian tentang pembuatan program-program oleh member terkait bisnis dan atau transaksi jual beli edisi cash. Bahwa terdapat term and condition di dalam aplikasi edisi cash yang merupakan prosedur yang mengikat secara sepihak bagi calon mitra member yang ingin bergabung di dalam aplikasi edisi cash. Bahwa di dalam transaksi edisi cash tidak ada yang tidak jelas, semuanya jelas, transparan, dan dipahami oleh member dari awal member bergabung. Bahwa semua perizinan menjalankan aplikasi edisi cash lengkap, bahkan logo edisi cash telah didaftarkan dalam hak cipta. Bahwa edisi cash bukan skema piramida atau Ponzi, karena dalam transaksi tidak memberi keuntungan sponsor yang di atasnya, bahkan terputus. Sistemnya murni jual beli koin antar peer-to-peer atau orang per orang menggunakan rekening masing-masing, dan tidak ada pengumpulan dana pada sponsor di atasnya. Bahkan AY sebagai pemilik aplikasi pun juga sebagai member biasa tidak pernah menerima bonus atau bagian dari mitra yang bertransaksi koin dalam aplikasinya. Karena edisi cash merupakan aplikasi jual beli sebagaimana tertulis dengan jelas dalam term and condition pada aplikasinya. Bahwa awalnya edisi cash hanya komunitas, namun kemudian demi kepentingan dan keuntungan mitra, saksi Abdul Rahman Yusuf mengembangkan aplikasi agar bisa dikonversi dan bertransaksi di market global melalui PT Bursa Cipto Prima atau BCPindo yang waktu itu terdaftar di Bapepti. Bahwa awalnya OJK menyatakan edisi cash di bawah pengawasannya. Kemudian pada bulan November 2020 OJK mengeluarkan surat pernyataan bahwa edisi cash bukan berada di bawah ranah dan pengawasan OJK, tetapi ranah dan di bawah pengawasan Bapepti, urat terlapir. Bahwa exchanger adalah orang yang melakukan transaksi jual beli dan semua member yang melakukan transaksi adalah exchanger. Bahwa dicantumkannya nama Suryani di aplikasi dengan tujuan untuk mempermudah member baru yang tidak mengenal anggota member lain dengan siapa mereka harus bertransaksi. Bahwa saksi menegaskan terdakwa Suryani tidak mempunyai kewajiban atau keharusan untuk membeli koin-koin member, karena pada waktu itu sistem ada sedikit masalah sehingga transaksi agak tersendat. Suryani dengan itikat baik dengan sukarela membeli koin-koin mitra yang waktu itu membutuhkan pencairan mendesak, dan itu pun cuma 3 bulan saja. Bahwa sebagian besar member baru merasa dirugikan sejak ada laporan karena aplikasi sudah tidak bisa diakses dan tidak bisa melakukan jual beli lagi. Kami ingin edisi cash bisa berjalan lagi dan bangkit kembali. Bahwa setahu saksi AY tidak ada pelapornya, yang ada hanya laporan ke Suryani yang dilakukan oleh Mulyana. Bahwa mitra edisi cash berencana ke DPR untuk mencari perlindungan apabila terus terombak-ambing seperti ini. Bahwa petisi yang pada saat itu masih berjumlah 25 orang kita ingin, 25.000 orang kita ingin
bahwa saksi mempertanyakan kerugian Mulyana yang mana Mulyana pernah memberikan testimoni bahwa beliau beli tanah dan lain-lain dari edisi cash dan per bulan. Dan menurut saksi pertanyakan apakah Mulyana kufur nikmat, bahwa edisi cash di term and condition juga jelas tercantum bahwa ini adalah jual beli bukan investasi, bahwa edisi cash disaksi menganalogikan edisi cash sebagai pasar jaya, bahwa setiap jual beli yang dilakukan di pasar jaya tidak diuntungkan. Keuntungan yang dihasilkan hanya dari sewa tempatnya yang dipakai, bahwa edisi cash bisa dikonversi ke PCP, oleh karena itu terdaftar di Bapepti, bahwa akhirnya OJK telah merat dan menyatakan bahwa edisi cash bukan entitas yang berada di bawahnya. Jadi untuk pengawasan edisi cash bukan kewenangan OJK tapi Bapepti, bahwa tujuan utama dituliskan nama exchanger di aplikasi adalah untuk membantu mitra baru yang ingin lebih mengetahui lebih dalam tentang edisi cash dan memudahkan dalam bertransaksi, bahwa kita selalu melihat progres perbaikan edisi cash ini untuk menjadi lebih baik dan AYE tidak pernah meninggalkan kita. Sudah, lanjutkan dulu. Sebelum Pak Fitri melanjutkan, saya izin klien saya lagi buka puasa dulu ya, yang mulia. Setelah buka air aja ya, kalau diizinkan yang mulia, boleh? Tidak maksudnya dia puasa. Buat air aja, air aja. Kalau mau keluar, boleh. Puasa ini yang satu ya. Kalau kita di mobil lah, nggak boleh makan. Yang mulia dilanjut aja ya mulia. Ayo ya. Tapi kalau anak buat orang ketua ini tujuannya ya. Ya sekarang begini, ini saya lihat ini termasuk pengulangan PW itu sudah dipledoi dan poinnya saja lah. Oke. Ya, Ini 3 poinnya juga. ya sekarang Soalnya yang pengulangan sudah jadi. sudah dipledoi ini. Iya. Tapi ini kan begini, ini kan yang terakhir. Jadi supaya konferensi, kami juga tidak diklaim sama yang perjuangan. Oke. Terima kasih. Saya paham. Oke. Kami lanjutkan. Bahwa jika menjadi perhatian penuntut umum adalah bonus referral sebesar 700.000 yang dibayarkan oleh member yang baru diberi poin tiket agar unsur skema piramid terpenuhi, maka argumentasi dan dalilnya sangat lemah dan bertentangan dengan fakta persidangan. Karena bonus referral itu dibagikan ke semua member yang memperkenalkan edisi cash ke member baru. Bonus referral itu tidak ke owner atau leader. Dan bonus referral tidak bisa langsung dihentikan dengan skema piramida. Diidentikan. Bonus referral tidak bisa langsung diidentikan dengan skema piramid. Banyak contoh jenis yang tidak bisa melakukan pemasaran menggunakan referral bonus marketing. Dikutip dari Shopify, referral marketing adalah strategi promosi yang mendorong pelanggan untuk mengajak pelanggan baru. Ajakan yang dimaksud bisa berupa ajakan membeli, membuat akun, hingga membagikan konten. Berdasarkan penelitian Nielsen, 92% pelanggan mempercayai rekomendasi dari orang-orang yang mereka kenal. Selain itu, peluang seorang membeli barang 4 kali lebih besar jika direkomendasikan oleh kenalannya. Hal ini terjadi karena kebanyakan orang lebih percaya pada kenalan mereka daripada apa yang dikatakan brand tersebut. Sebuah brand tentu saja akan sebuah brand tentu saja akan menyampaikan segala hal baik tentang produk atau jasa mereka. Namun orang yang
kamu kenal akan memberitahu sisi positif dan negatif dari brand tersebut. Maka opini pelanggan menjadi salah satu hal yang amat krusial dalam referral marketing. Overlord mengatakan bahwa referral marketing adalah win-win solution bagi perusahaan, pelanggan dan calon pelanggan. Di satu sisi perusahaan mendapat hasil marketing gratis dan pelanggan yang merekomendasikan brand tersebut. Selain itu, pelanggan biasanya mendapatkan bonus atas